Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu tentang selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Nah, sebelum belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai belajarnya. Tema 1, subtema 3. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Kamu sudah tahu bahwa harimau berasal dari Sumatera, orangutan dari Kalimantan, dan badak bercula 1 dari ujung kulon. Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Yuk kita cari tahu. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar hutan dan gambar perkotaan. Di sini ada beberapa pertanyaan sesuai dengan gambar di atas ini. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Ya, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, dan terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ya, hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam kepunahan karena hilangnya habitat mereka. Kemudian pertanyaan yang ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Jika hutan telah musnah, maka mereka tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka akan punah. Nah, perhatikan yang nomor 4. Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan sebagai ekosistem untuk menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Jadi hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen akan berkurang, sementara kadar karbon dioksida di udara meningkat. Ini akan menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Nah, setelah kalian mengisi itu, silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia, ini akan menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Ayo, selamatkan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini anak-anak ada wacana, yaitu yang berjudul Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Di setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Kemudian, taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orangutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah
untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Dengan pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, anak-anak, di sini ada pertanyaan sesuai dengan wacana yang tadi. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan dan apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Hewan langka dan terancam ini sangat perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Kalian nanti bisa mencari informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Kemudian nanti kalian akan mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dengan cara menuliskan laporannya seperti ini. Ciri-ciri khusus dan habitat aslinya. Kemudian kedua, manfaat dari hewan itu. Ketiga, jumlah populasinya saat ini. Keempat, penyebab kelangkaannya. Dan kelima, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. Kemudian yang keenam adalah langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nanti silakan kalian isi di dalam kotak yang telah disediakan. Nah, kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang akan mempraktikkan keterampilanmu di dalam pelajaran ini. Kelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia nanti bisa kalian diskusikan dan membuat kesimpulannya dengan menggunakan kosakata baku. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Nah, di sini bisa kalian baca tentang kawasan Asia Tenggara yang merupakan wilayah luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya. Kemudian di negara di kawasan Asia Tenggara ini mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda. Namun dasarnya semua bentuk republik kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Dan sebagai mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Di sini ada fakta politik negara-negara ASEAN. Nanti bisa kalian baca. Di sini ada Brunei Darussalam. Silakan kalian baca. Kemudian di sini ada Kamboja. Nanti bisa kalian baca dan kalian pahami. Kemudian juga di sini ada negara Indonesia. Kalian akan tahu. Kemudian juga di sini ada negara Laos. Kalian bisa membacanya. Kemudian di sini ada negara Malaysia. Nanti kalian bisa baca. Kemudian berikutnya adalah Myanmar, ya, bisa kalian juga baca. Kemudian di sini ada Filipina.
Silakan kalian baca tentang Filipina, bagaimana kondisi di negara Filipina. Kemudian ada negara Singapura. Nanti kalian bisa baca di sini, yaitu negara Singapura merupakan wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Kemudian ada Thailand. Thailand ini merupakan salah satu negara Asia yang tidak pernah dijajah. Kemudian ada negara Vietnam. Ini negara Vietnam ya. Ini merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Nah, setelah kalian baca tentang negara-negara ASEAN yang tadi, nanti kalian bisa menyampaikan perbedaan dan persamaannya. Boleh kalian memilih dua negara yang kalian pahami. Nah, setelah kalian membaca tentang negara-negara ASEAN yang tadi, kalian bisa di sini menuliskan dua negara. Contohnya di sini negara Indonesia dan negara Thailand. Kemudian nanti bisa kalian menyebutkan perbedaan antara negara Indonesia dan Thailand, dan kemudian di tengah ini kalian tulis yaitu persamaan antara negara Indonesia dan negara Thailand. Contohnya negara Indonesia ini berbentuk republik, sedangkan Thailand berbentuk kerajaan. Indonesia kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden, sedangkan Thailand dipegang raja atau perdana menteri. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang, sementara Thailand tidak pernah dijajah negara manapun. Indonesia adalah negara kepulauan, sedangkan Thailand hanya terdiri atas daratan. Semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan Thailand adalah bangsa, agama, raja. Nah, persamaan dua negara, Indonesia dan Thailand, yaitu merupakan negara pendiri ASEAN, kemudian terletak di kawasan Asia Tenggara, dan berbatasan dengan Malaysia. Kemudian kedua negara ini bertujuan dalam pemilu untuk memilih wakil rakyat, dan kedua negara ini sama-sama menerapkan sistem desentralisasi di mana kekuasaan yang berdaulat berada di tangan rakyat. Nah, itu cara pengisian diagram Venn. Silakan kalian nanti isi dengan negara yang mana saja yang kalian sudah pahami. Anak-anak, tetap kita menjaga kelestarian lingkungan kita, baik itu lingkungan dan hewan. Nah, anak-anak, untuk belajar hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.